Yesaya 5:20 celakalah mereka yang Shalom menyebutkan kejahatan itu baik kepada dan semua kebaikan itu anak-anak jahat, Tuhan yang di mana mengubah saja kita kegelapan berada. menjadi terang dan terang Salam menjadi kasih dalam Tuhan kegelapan, kita Yesus yang Kristus. mengubah pahit menjadi Izinkan manis saya dengan dan kerendahan manis menjadi hati pahit. untuk membacakan sabda kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian yang terambil dalam Yesaya pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita sekalian di mana kita ada di dalam zaman pengulaman zaman itu. Zaman sedang ada di mana kejahatan disebut kebaikan dan kebaikan disebut kejahatan. Orang mulai menganggap bahwa lesbian, homoseksual, transgender itu oke-oke. Itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu ada hamba-hamba Tuhan yang bahkan menikahkan, pendeta-pendeta menikahkan homoseksual, lesbian, dan ada yang banyak yang laki-laki jadi perempuan, perempuan merubah kelaminnya menjadi laki-laki, dan bahkan mereka yang berhubungan dengan binatang. Tetapi semua dipandang baik, katanya demi hak asasi manusia. Wow, bukankah kita sedang tersesat Bapak Ibu? Kita beribadah sebatas beribadah, tetapi kita memungkiri kekuatan Allah. Beribadah hanya sebatas ibadah doang, tetapi yang kita lakukan adalah menentang ibadah itu. Kita tidak melakukan firman Tuhan, tetapi kita menjadi seteru salib Kristus. Kita jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Kita berselingkuh, suami tinggal dengan istri orang, istri tinggal dengan suami orang, dan itu dianggap baik. Dan bahkan mereka yang belum dikatakan bercerai secara sah, tetapi mereka lalu membangun hubungan bersama. Tetapi itu juga dianggap biasa oleh gereja dan hamba-hamba Tuhan. Ini kita tidak ada ya, bukan saya menghakimi Bapak Ibu, saya orang berdosa. Tetapi saya diingatkan, ini kita ada di penghujung zaman dan semua akan dihakimi. Dan yang pertama-tama akan digoncangkan dan dihakimi adalah dari rumah Tuhan sendiri. Anak-anak Tuhan. Siapakah anak-anak Tuhan itu? Bukankah mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Mari Bapak Ibu kita sadar dan kita bertobat. Jangan hanya kita sebatas asalkan saya pergi ke gereja setiap minggu, saya melakukan pelayanan sebagai hamba Tuhan dan lain-lain, tetapi saya tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka saya menipu diri saya sendiri. Saya beriman kepada siapa? Bukankah iman tanpa perbuatan adalah mati? Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita jauh dari berlaku setia kepadanya. Kita memungkiri kekuatannya dalam kehidupan kita. Apa yang kita banggakan di dunia ini, saudara-saudara? Saya mendapat penglihatan di 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu, 1 bulan ya, di mana orang-orang yang melakukan hubungan seks antara sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Di situ Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan dalam wadah Aditya Nugrahanto, datang kepada saya dan mengatakan, suruhlah mereka untuk bertobat. Kalau tidak mereka bertobat, di mana zaman ini seruan pertobatan sedang dikumandangkan. Hukuman yang akan menimpa mereka. Mereka akan dipres menjadi kepeng, penyet. Dan bahkan kemaluan-kemaluan mereka akan dihinggapi oleh ulat-ulat yang tidak pernah mati itu. Saudara-saudara, bertobat sungguh-sungguh. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Tidak ada orang najis, pemburit, banci, tidak ada pemabuk, tukang selingkuh, tidak ada orang
suka di kelap-kelap malam yang tidak bertobat yang masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu bertobatlah sungguh-sungguh. Tuhan tidak memandang engkau apapun itu, tetapi ia melihat hatimu jika engkau mau bertobat sungguh-sungguh. Sebab ia mengasihi, bukankah ia datang untuk menyembuhkan orang sakit, dan orang sakit ialah kita, orang yang berdosa. Karena itu janganlah engkau mau tinggi terus di dalam rantai-rantai iblis yang merantai dirimu sehingga engkau sakit dalam berbagai keinginan dagingmu, hawa nafsu, kejahatan yang najis itu. Tetapi bertobatlah, carilah Tuhan secara pribadi pada saat ini, selagi ia berkenan untuk ditemui. Shalom, shalom, shalom.